Iya. Apa judul itu Oten adalah Mesias maksudnya apa itu Dinda? Maksudnya Kristen ini adalah Mesias. Wah, kok bisa? Dalilnya kan? Dalilnya? Iya. Baru dengar aku. Iya makanya. Masih rajin baca Bible, abang ini. Oh, masih lah. Masih. Berarti 1 Yohanes 2 nomor 20. Kristen itu adalah orang yang diurapi. Berarti orang yang diurapi itu kan Mesias, Bang. Betul. Nah, berarti Kristen ini Mesias. Bukan artinya kayak gitu, Bang Juma. Gimana? Jadi artinya gimana, Bang? Gimana Masalahnya Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan, masalahnya. dari mana lah dapat begitu, Bang Juma? Dalilnya, Bang, Galatia 4 nomor 7. Nah, Kalian Kristen ini bukan lagi hamba, tetapi kalian adalah anak. betul, itu betul. Nah, iya dong. Anak Iya, Tuhan berarti bukan jadi anak lagi, bukan jadi hamba, jadi anak, ahli waris. iya. Iya, berarti kalau ahli waris kerajaan surga. berarti kalau anak Tuhan adalah Tuhan atau bukan? Bukan. Loh, bagaimana ceritanya anak kambing bukan kambing, anak sapi bukan sapi? Anak Tuhan itu diartikan ahli waris kerajaan surga. Apalagi ahli waris. Bukan jadi, makanya kami bukan hamba lagi. Berarti pemilik. Waris. Berarti Dengar, Kristen Bang ini Juma, pemilik. dengar. Harta orang tuanya tidak mungkin dikasih kepada hamba kan? Makanya kamu jadi Iya. anak. Oh, Anak itulah ya jadi itu ahli dia. warisnya surga. Berarti status Anda sebagai pemilik surga kan? Iya, betul. Nah, berarti pemilik surga itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang pemilik surga Bapa kami yaitu Allah. Diwariskan kepada Anda. Betul. Berarti Anda pemilik. Betul, saya anaknya. Berarti Anda adalah Tuhan bagi surga. Saya anaknya Allah. Iya, berarti pemilik. Betul, iya saya pemiliknya. Iya, berarti kedudukan Tuhan dengan Anda sama-sama pemilik. Saya ahli waris. Iya, Bang. Berarti Sama kalau Kak, sama Anda kayak ahli gini Bang Juma. Bang Juma, bentar. Orang Iya. tua Anda mempunyai harta. Iya. Ya. Hartanya itu milik siapa? Milik orang tua Anda atau milik Iya. Anda? milik saya karena sudah diwariskan. Bukan. Kan anaknya banyak. Yang pemiliknya itu orang tuanya. Bahkan dia wariskan setelah mereka meninggal. Bahkan diwariskan ke anak-anaknya. Itu yang Nah, itu dikatakan dia. ahli waris. Iya, itu dia. Ya, bukan pemiliknya. Gitu loh. Kok bukan pemilik? Kalau harta yang diwariskan Kalau kepada sudah, dengar Bang Joma. Kalau sudah diwariskan, baru menjadi milik anaknya. Nah, Kalau kalian ahli waris gak? Kalian ahli waris gak? Betul. Nah, berarti kalian pemilik, betul? Belum diwariskan. Eh, Belum sah. tapi nanti akan diwariskan. Betul ya. Bakal diwariskan. Berarti nanti Anda akan menjadi pemilik. Dengar Bang Joma. Bagi yang percaya kepadanya dan tidak melakukan kejahatan dan kembali kepada Tuhan. Itu berarti yang akan diwariskan. Selain dari situ tidak ada. berarti kalian pemilik kan? Belum diwariskan. Gimana Bang Juma ini balik-balik? Maksudnya sekarang ini karena masih makan, masih minum, masih tidur, jadi belum jadi Tuhan. Bukan. Loh, Anaknya belum diahli wariskan loh. Kalau sudah iya, jadi artinya kalau Anda belum bentar, jadi bentar. Tuhan ini Kalau dia sekarang. datang kedua kalinya, kita Anda akan belum dijemput, Anda belum jadi itulah Tuhan baru ini, diwariskan. baru setengah Tuhan. Gimana? Baru setengah Tuhan kalian ini. Kok bisa? Ya kan Anda adalah anak Tuhan, berarti Tuhan kan? Anak Tuhan itu yang diartikan ahli waris, bukan jadi Ya cocok lah, cocok. Anak ayam adalah ayam. Anak kambing adalah kambing. Betul. Anak sapi adalah sapi. Anak Tuhan adalah? anak Tuhan. Anak Tuhan adalah? Ya anak Tuhan. Anak kambing adalah? Astaga, balik-balik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Makanya Kristen itu tidak pernah menyembah Tuhan, Bang. Karena Kristen itu merasa Kayak gitu, Bang diri Juma. mereka itu Bang Juma. adalah Tuhan. Bang Juma percaya Alkitab. Alkitab yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Iya, Isa, saya tanya. Nabi Muhammad, saya Bang Juma percaya. percaya isi Alkitab.
Alkitab yang mana dulu? Karena ada yang palsu. Yang Alkitab. Bible. Gimana? Bible Ya, maksudnya Bible. ya, Oh iya, sama saya, aja, saya, Bible. ya, saya percaya itu adalah surat yang Nah, ditulis oleh orang. Nah, saya percaya itu adalah Kalau surat Bang Juma yang tidak percaya Bible, berarti Bang Juma udah percaya Tuhan Yesus itu adalah Allah. Mati meja. Mati meja. Saya percaya Bible yang menceritakan tentang Yesus yang menasihatkan muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Iya, Yang betul. menasihatkan muridnya akan datangnya Mesias palsu yang diusir, Ya, kemudian berarti kalian Bang semua Juma adalah pembuat percaya Yesus itu kejahatan. adalah Mesias kan? Saya percaya Yesus anak Maria itu ya adalah udah. Mesias. Nah, Intinya itu tapi aja saya, Bang Juma. ya tapi kan sekarang bukan bahas Yesus anak Maria, kita bahas Kristen ini. Oke, bahas anaknya tadi. Mm-mm. Iya, Nah, Kristen kami anak ini, Tuhan. ya itu anak Tuhan. Berarti anak Tuhan adalah Tuhan. Bukanlah anak Tuhan. Anak orang adalah orang. Anak sapi adalah sapi. Anak Jadi, hewan Bang Juma, adalah Bang hewan. Juma, misalnya nih nama ya Bang Juma ada. Ini anak siapa? Anaknya si Anu. Pasti gitu kan? Ya, Ya, kami iya, anak betul. siapa? Ya, anak Tuhan. Gitu loh. Ya iya, makanya saya katakan Anda anak ayam adalah ayam, sapi anaknya adalah sapi. Tuhan anaknya adalah Anak Tuhan. anak Tuhan. Ya udah. Nah, sekarang kalau sapi anaknya adalah anak sapi, sama-sama sapi enggak? Betul, sama-sama Nah, sapi. kalau Tuhan dengan anak Tuhan sama-sama Tuhan enggak? Ya enggak. Iya kok enggak? Kok giliran itu enggak? Gimana dong? Kok Ya giliran beda itu enggak? lah. Loh. Kalau Bang Juma Loh, sama kenapa? hewan sama manusia sama Tuhan. Loh. Beda Bang Juma. Anak Tuhan dengan Tuhan sama-sama Tuhan enggak? Beda, artinya Loh, kok beda. beda? Anak ayam dengan induk ayam sama enggak? Sama-sama ayam enggak? Ini contohnya, Allah itu kan contoh menciptakan apa? langit dan bumi. Ah. Apa manusia bisa menciptakan langit dan bumi? Iya Tidak. karena itulah kenapa kalian mengaku sebagai anak Tuhan. Ya anak Artinya Tuhan. Yang dulu ya, yang kamu hamba. artinya Tuhan palsu. Artinya Anda ini adalah Tuhan palsu. Kok Tuhan palsu sih? Loh, Anda Tuhan atau bukan? Bukan. Saya Kenapa mengaku anak Tuhan? Apa? Kenapa mengaku anak Tuhan? Ya saya mengaku karena saya percaya kepada Kristus. Leh, orang percaya kepada Jokowi bukan berarti anak Jokowi. Ya iya, karena Ya beda. terus kenapa? Kenapa Beda, kalian ya, mengaku manusia anak dengan Tuhan? Tuhan itu beda, Bang Kalau Juma. kalian Beda. bukan Tuhan, kenapa mengaku Tuhan anak Tuhan? Ya tadi tertulis gimana? Ya karena itulah tema ini Siapa yang betul. percaya Kristen kepada itu Tuhan adalah Yesus Mesias. akan disebut Makanya menjadi tema anak. ini saya katakan. Bukan lagi Saya hamba. katakan, Bung. Hah? Kristen bukan hamba Tuhan kan? Kristen bukan hamba Tuhan. Iya. Gimana? Kristen bukan hamba Tuhan? Bukan. Nah, iblis hamba Tuhan atau bukan? Iblis hamba bukan. Iblis saya jelas Nah. bukan. Iya, berarti Kristen dan iblis sama-sama bukan hamba Tuhan, betul? Pertanyaan. Itu pertanyaan. Loh, Pertanyaanmu kok Loh, bolak balik sih? kok nggak bolak-balik itu nggak bolak-balik? Berarti Bolak-balik. posisi sekarang Jadi Kristen gini, dan Bang setan Juma. sama-sama bukan hamba kita Tuhan, betul? manusia ini tidak sama dengan Tuhan, beda. Kalau tidak sama, kenapa Anda mengaku anak? Ya justru kami ini sudah ahli waris kerajaan surga. Ya, iya berarti Anda Tuhan karena Anda mendapatkan ahli waris. Dalam ceritanya, Bang Juma, Tuhan itu bukan manusia. Ya Tuhan. Iya, tapi kalian manusia ngaku anak Tuhan, berarti kalian palsu. Mana yang betul? Loh. Gimana Bang Juma? Makanya Bang Juma, kalau paham Alkitab betul-betul dibaca. Nah, ini Jangan Alkitabnya yang kita bahas. Alkitab yang kita bahas Galatia 4 nomor 7, kalian bukan lagi hamba, tetapi kalian adalah anak. Kalau bukan hamba Tuhan, berarti anak Tuhan. Betul? Betul. Nah, ada dua yang bukan hamba Tuhan, orang Kristen dan iblis. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Betul? Betul. Nah, yang mana yang anak asli di sini? Iblis atau Kristen? Aduh, kan udah jelas beda.
Kristen Bang Juma. Apa bedanya? Kristen sama Sama-sama iblis kan, gitu. sama-sama bukan hamba Itu, Tuhan. dengar. Sama-sama. Iblis itu pengajarannya menyesatkan. Kalau Lah, Tuhan apa Yesus bedanya? datang- Apa bedanya? bukan menyesatkan. Sabar. Apa Nah. bedanya manusia yang mengaku sebagai anak Tuhan dengan iblis yang menyesatkan? Ya iblis hanya menyesatkan, tujuannya menyesatkan. Manusia yang mengaku sebagai anak Tuhan, apa Anda pikir tidak menyesatkan itu? Tidak. Loh. Karena dia sesuai firman Tuhan. kan? Loh. Manusia ngaku anak Tuhan, apakah itu tidak Makanya menyesatkan? tanya, Bang Juma percaya Alkitab, percaya. Ya udah. Sekarang apakah tidak menyesatkan seorang manusia mengaku sebagai anak Tuhan? Apakah tidak menyesatkan itu? Tidaklah. Tuhan mengatakan di dalam Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Kristen ini manusia atau anak manusia atau bukan? Bilangan berapa? Coba bilangan berapa tadi? 23:19. Kok bukan Tuhan? Bilangan 3:19. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arifku, I love you full. Iya. Gimana Bang? Sehat? Bang Arif sehat? Alhamdulillah, Harus. alhamdulillah sudah. Bang Arif ini Iya. tiap masuk aku live-nya nggak diangkatnya. Kenapa Bang Arif? Karena orang takut ente anak Tuhan gimana sih? Salah ngomong sedikit bahaya kami. Anak Tuhan dilawan. Iya. Iya, jadi gimana? Loh, nanti kayak bahaya. Nah itu dia tuh kan ngaku dia ngaku. Ngaku teman-teman. Ngaku dia. Makanya saya Ngaku dia bangga ngaku. mengenal Kristus, makanya saya jadi Ah, bagus. Jadi ada dua makhluk di atas muka bumi ini yang tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Kristen dan iblis. Betul? Kok Kristen? Lah, Kristen ini bukan hamba Tuhan loh kawan-kawan. Kristen bukan hamba Tuhan. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Kok demi Jadi posisi Kristen dan iblis itu sama-sama bukan hamba Tuhan. Iya. Manusia- dengar. Bentar, kok demi kita kan diskusi loh, jangan di lah. Saudara, menurut saudara nih, akal sehat saudara nih, manusia yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan itu pantas disebut sebagai anak Tuhan atau disebut iblis? Tidak. Saya ulang. Manusia yang tidak menghambakan dirinya kepada Tuhan, manusia ini pantas disebut anak Tuhan atau anak iblis? Tidak. Kok tidak? Ya, kalau dia tidak mengamalkan diri kepada Tuhan ya tidak anak Tuhan lah. Gimana? Bang? Tetapi anak apa? Ya anak iblis. Nah, Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Kita kan menyembah Tuhan. Kok beda-beda Tadi katanya bukan hamba Tuhan tapi anak Tuhan. Sekarang Pertanyaan ketabok. kamu tadi gimana, Kita kan Bang menyembah Bima? Tuhan. Ya iya, Gimana pertanyaan dong? tadi apa? Apabila kamu tidak menyembah Tuhan, Apakah orang yang tidak menyembah Tuhan layak disebut sebagai anak Tuhan atau Tidak. lebih layak disebut anak setan? tidak layak jadi anak Tuhan. Tetapi layaknya disebut anak Setan. Oke, anak setan. Apakah Kristen ini hamba Tuhan? Kami juga jadi anak Bang Juma, bukan hamba Iya. lagi. Lucu, Bang Juma. Gimana saudaraku ini? Gimana Anda sendiri? Kamu bolak-balik Bang Juma. Bagaimana ini? Bagaimana? Apakah layak disebut anak Tuhan orang yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Tidak layak. Tidak Dia layak. disebut anak Tuhan atau anak setan? Anak setan kata dia. Pertanyaan saya, apakah Kristen ini hamba Tuhan atau anak Tuhan? Tidak hamba Tuhan, kami jadi anaknya sekarang. Nah, Gimana? manusia yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan namanya anak Tuhan atau anak setan? Makanya Bang Juma, Alkitab Inilah Kristus palsunya teman-teman. Inilah tidak ketika disebut Paulus lagi mengatakan hamba gitu loh. Kami jadi anak. Anak itu yang anak atau hamba nih? Anak atau hamba? Tuhan gitu loh. Gimana? Hamba atau anak?
Kami udah jadi anak, bukan lagi hamba katanya. Anak ini menyembah, anak ini menghamba atau tidak? Ya menghamba lah. Loh, Anda ini hamba atau anak? Astaga. Astagfirullahalazim. Anda ini hamba atau anak? Bang Juma itu pertanyaan balik-balik untuk apa? Iya, supaya kamu sadar bahwa selama ini Kristen itu posisinya sama seperti setan. Udah jelas kami ini jadi anak. Nah, berarti bukan hamba. Kami hamba itu untuk apa? Hamba kami menyembah Tuhan, bukan hamba. Kami menyembah Tuhan. Kalau Anda menyembah berarti Anda hamba. Kok begitu? Ya iya dong. Nama menghambakan diri berarti apa itu? Hamba. Sedangkan di dalam Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Kristen adalah Tuhan. Kenapa Anda mengatakan diri Anda sebagai anak Tuhan? Karena Anda adalah merasa Mesias. Mesias itu anak Tuhan katanya. Galatia 4 nomor 7. Kristen itu jadi Tuhan, di mana dalilnya? Galatia 4 nomor 7. Oke. Kristen jadi Tuhan kan? Coba kalau nggak ada gimana? Silakan. Galatia 4 nomor 7. Bentar, Galatia 4. Iya. Nomor 7 di mana ada Kristen jadi Tuhan? Iya, baca. Coba. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, betul. Betul. Anak apa? Betul. Anak apa? Benar. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Di mana bagaimana Kristennya menjadi Tuhan? Coba. Kristen hamba atau bukan? Bukan, tadi pernyataan Bang Juma kan Kristen menjadi Tuhan. Kalau Kristen bukan hamba Tuhan, maka Kristen adalah anak Tuhan. Yang Bang Juma ayat tadi kan kasih ayat itu kan, Kristen jadi Tuhan, di mana ayatnya gitu loh. Dengarkan dulu. Kalau kalau Kristen bukan hamba berarti dia anak. Kalau mana? Kalau Kristen bukan hamba berarti Kristen anak betul, Tuhan. Ya, betul. Sesuai dengan ayat ini, betul. Iya, anak Tuhan apakah Tuhan? Bukan. Ya, Loh, bagaimana bisa Anda mengaku sebagai anak Tuhan kalau Anda bukan Tuhan? Artinya di situ Bang Juma. Artinya apa? Jadi ahli waris kerajaan surga, bukan anak. Iya, berarti anak. Saudara, sabar. Tidak layak bentar. Hamba itu tidak layak dalam kerajaan surga, makanya kami diangkat menjadi Iya, makanya Anda sudah mengakui Anda bukan hamba Tuhan. Sama seperti setan. Sekarang setan hamba Tuhan tidak? Tidak. Ya, bedanya dengan Kristen apa? Ya beda. Kami menyembah sama-sama bukan hamba. Tunggu dulu. Sama-sama antara iblis dan Kristen sama-sama bukan hamba Tuhan. Betul? Betul. Dulu iblis disebut anak Tuhan bukan? Dia bukan anak Tuhan. Sebelum mereka memberontak, apakah mereka disebut anak Tuhan? Malaikatnya Tuhan, Lucifer namanya Bang Juma. Apakah anak-anak Tuhan ini juga adalah malaikat? Apa? Apakah malaikat ini juga disebut sebagai anak-anak Tuhan? Bukan, malaikat beda dengan kita manusia, beda. Berarti malaikat ini tidak disebut sebagai anak Tuhan? Bukan, malaikat itu hanya pesuruhnya Tuhan, pesuruh. Bukan anaknya? Bukan, beda dengan manusia. Gitu berarti Kristen lebih di atas kedudukannya daripada malaikat. Betul, lebih mulia kita daripada malaikat. Gitulah. Iya. Di atas malaikat apa posisinya? Di atas malaikat, ya Tuhan. Anda di atas malaikat nggak? Secara umum, penyakit cacing adalah satu bakteri yang sangat mengganggu peredaran darah di dalam tubuh. Bang Juma, kamu bertanya, dulu berjawab, jangan. Saudara, di atas malaikat apa? Di atas malaikat Tuhan. Manusia Kristen di atas malaikat atau di bawah malaikat? Secara umum, manusia itu di atas malaikat. Gitu loh. Manusia di atas malaikat. Manusia Kristen ya, manusia Kristen. Nah, sekarang di atas malaikat siapa?
Di atas Kalau malaikat dalam siapa? surga, di atas Di malaikat atas Tuhan. malaikat siapa? Di atasnya malaikat siapa? Kalau dalam kerajaan surga Tuhan. Kalau di dunia Tuhan. ini manusia. Tuhan. Ah. Kristen di atasnya malaikat. Kalau di dunia betul, karena kita lebih sempurna daripada malaikat gitu. Saya ulang lagi. Malaikat ini lebih rendah di kedudukannya daripada orang Kristen. Oke, saya tanya di mana sekarang? Loh, Di dunia kalian atau anak-anak di Tuhan. surga? Kristen anak-anak Tuhan, malaikat bukan anak Tuhan. Berarti kedudukan Kristen lebih tinggi dari malaikat, bukan? Bukan Kristen Bang Juma, anak manusia, bukan Kristen. Ya Kristen ini anak-anak apa? Anak kucing, anak manusia lah. Kan ini konsep bicara Kristen, Bang. Jangan Jangan bawa-bawa dibilang kami. manusia. Jangan bawa agama lain, Hindu, Buddha, jangan bawa. Ini kita berbicara mengenai Kristen dalam hal Iya kan, ini kan Mesias abang atau bicara ini Al-Masih. kan, dengan Bang Juma, ini abang bicarakan masalah keimanan saya. Imanan saya kan Kristen. Gitu. Makanya Iya, saya Kristen. jawab. Iya, makanya saya jawab. Yang lebih sempurna mana? Malaikat atau manusia? Manusia di atasnya. Iya, manusia. Manusia kata Anda kan? Nah, karena Ya. manusia bukan anak Tuhan. Karena malaikat bukan anak Tuhan. Iya, betul. Itu baru betul ya. Sedangkan Kristen anak Tuhan. Manusia anak Tuhan. Iya, Kristen anak Tuhan kan? Ya, betul ya. Nah, Kristen anak Tuhan. Berarti kedudukan Kristen yang adalah anak Tuhan lebih tinggi dari malaikat. Betul? Sekarang kita lihat di mana? Di surga atau di bumi? Di bumi atau di surga dua-duanya? Beda loh, beda lah. Mana Beda. sama itu? Beda. Oh, beda. Berarti Hah? berarti sekarang Kalau ini Oke. sekarang ini kedudukan Anda hamba Tuhan atau sudah jadi anak Tuhan? Sudah jadi anak Tuhan sesuai Nah, dengan sudah firman. jadi anak Tuhan. Sudah Iya. jadi anak Tuhan, berarti di Karena atas dalam firman Tuhan, kamu tidak disebut lagi hamba, sudah jadi hamba. Itu dikatakan Tuhan. Maka saya bilang, kalau cuma percaya Alkitab, percaya itu isinya. Gitu. Berarti Anda ini bukan lagi hamba Tuhan. Betul. Kalau bukan hamba Tuhan, lalu apanya Tuhan? Ya Bapa kami, Allah kami. Nah, berarti kalian itu setara dengan Tuhan. Bukan loh. Loh, Kembali kenapa lagi. bukan? Kenapa bukan? Beda lah. Hanya ada dua. Ini, Bang Juma. Hanya ada dua. Hanya ada dua. Iya, wajar ada bapak ada anak. Kalau dalam kerajaan surga kita dikatakan anak itu ahli waris, bukan Hanya kita ada jadi- dua. jadi bapaknya. Bung, Gitu loh. hanya ada dua. Hanya ada Apa dua. itu? Apa itu? Tuhan dan hamba Tuhan. Jadi anak tidak ada. Tuhan dan hamba Tuhan. Tunggu dulu. Tuhan dan hamba Tuhan. Pencipta Ya. dan ciptaan. Betul. Ciptaan ini kategorinya hamba atau bukan hamba? Hamba. Hamba. Ciptaan ini hamba kan? Betul. Ada kelompok ciptaan yang tidak mau diperhamba. Siapa kelompok ini yang tidak mau menjadi hamba Tuhan? Siapa? Iblis. Kristen, Paman. Iblis. Kang, diam dulu, Kang. Iblis. Terima kasih. Masya Allah. Kan? Yang tidak mau diambilkan Tuhan iblis, kan? Luar biasa. Bang, coba Jadi tanya, betul atau salah? betul. Yang tidak Itu. mau menjadi hamba Tuhan hanya iblis. Setuju? Betul, ya. Setuju. Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Astaga Bang Juma, kok balik-balik lagi? Anak Tuhan dibilang, kok hamba? Kok balik lagi? Kan Berarti udah teman-teman, kita baca tadi. Anda Tadi sudah membuktikan, bukan? Bang Juma, kita udah baca Galatia 4 ayat 7 tadi. Jikalau kamu bukan anggota melainkan anak, kamu tidak sebut lagi jadi anak hamba, tapi jadi anak Bang Juma. Gimana? Kok Iya, balik-balik? betul. Kristen Iya. ini bukan hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan hanya dua, iblis atau Tuhan. Loh. Yang tidak Anda jadi posisinya hamba- di mana nih? Anda posisinya di mana? Bang Juma. Tadi Hamba kan dibilang Tuhan tadi, itu- yang tidak hamba Tuhan itu siapa? Iblis. Ya, betul, iblis. Yang tidak hamba Tuhan itu hanya ada Iblis. dua, iblis dan Tuhan. Kok Tuhan ikut Tuhan? Lah, Tuhan mana mungkin menghambakan diri? Kutanya dulu saudara, Ikut apakah Tuhan menghambakan diri? Hah? Apakah Apakah Tuhan menghambakan diri? Tidak.
Tidak. Apakah iblis menghambakan diri? Menghambakan diri pada siapa? Apakah iblis menghambakan diri? Iya, menghambakan dirinya pada siapa gitu loh. Apakah iblis menghambakan diri? Itu dulu. Pertanyaan bingung, menghambakan diri pada siapa? Apakah iblis itu hamba Tuhan? Tidak. Tidak. Berarti iblis menghambakan diri kepada siapa? Ya, tidak. Bingung aku Ya jawabnya. tidak. Makanya Tuhan tidak menghambakan diri, iblis pun tidak menghambakan diri. Pertanyaan saya, Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Kristen tadi Bang Juma udah dikatakan anak loh, Bang Juma anak. Hamba Tuhan atau bukan? Anak, kita ini jadi anak. Hamba Tuhan atau bukan? Ya udah terserah Bang Juma lah, aku bilang anak udah. Bang Juma apa terserah lah terus. Hamba Tuhan Kristen ini atau bukan? Itu pertanyaan saya. Bukan, kami ini anak. Bukan ahli hamba waris. Tuhan. Ah. Hanya ada dua yang bukan hamba Tuhan, Tuhan dan iblis. Betul. Kristen tidak mungkin Tuhan. Tetapi Kristen mengaku bukan hamba Tuhan. Iblis tidak mungkin Tuhan. Tetapi iblis tidak mengaku hamba Tuhan. Dikatakan Posisi- tadi kan hamba Bang Posisi Juma. Kristen dalam hal ini menjadi Tuhan tidak mungkin karena dia adalah manusia. Tetapi dengan mengatakan mereka bukan hamba Tuhan, sama dengan Kristen mengaku sebagai iblis. Persepsi. Persepsi salah. Kok persepsi? Salah kayak gitu. Nah, ini anak Tuhan. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Iya, Yesus itu. menghambakan diri. Yesus menghambakan diri. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus. Itu. Nah, Yesus menghambakan diri enggak? Seperti Bang Juma tidak Yesus Kami menghambakan mengenal diri enggak? Kutanya dulu. Yesus menghambakan diri enggak? Tadi kan tidak. Jawabannya. Dalilnya Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus mengenal apa yang aku sembah. Yesus Yohanes sembah. apa Bang Juma? Yohanes 4:22. Bentar ya. Yo, udah mulai kelihatan pemisahan antara Yesus yang asli dengan yang Kita kan palsu. sekalian belajar Bang Juma. Iya, Semua dari sama-sama. Juma. Oke. Kamu oke. menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Yesus hamba Tuhan bukan? Stop dulu. Ya, Kami silakan. mengenal Tuhan kami siapa? Yaitu Yesus Kristus. Allah itu Yeay, Yesus Kristus. bagaimana Anda melarikan ke sana? Gimana? Yang tidak kamu kenal itu Bang Juma siapa Allah kamu gitu loh. Kami kenal. Yesus kami kan- menerang, Yesus mengatakan, kami di situ Yesus nggak? Termasuk Yesus nggak? Kamu apa yang kami itu ini kan di surat Yohanes, Injil Yohanes gimana Bang Juma? Itu perkataan Yesus. Yesus berkata kami termasuk Yesus nggak? Ini kan Injil Yohanes bukan Yohanes. Iya tahu saya saudara. Sekarang Yesusnya mengatakan kami termasuk Yesus nggak? Bukan, kalau di sini bukan, di konteks ini bukan. Anda sedang ingin melanti hamba Tuhan menjadi Tuhan. Yang menjadikan bukan Tuhan. Ini Injil Sabar, Yohanes, ya. saudara. Yang menjadikan bukan Tuhan menjadi Tuhan itu tipikal anak Tuhan atau iblis? Gimana? Yang menjadi? Yang menjadikan bukan Tuhan itu menjadi Tuhan itu ciri-ciri orang benar atau itu pengikut iblis? Yang menjadikan anak Tuhan itu menjadi Tuhan. Yang menjadikan yang bukan Tuhan menjadi Tuhan itu orang benar atau orang yang kerasukan iblis? Orang salah. Orang salah. Kenapa Anda mengatakan Yesus tidak menghambakan diri? Kenapa? Kenapa Anda mengatakan Yesus tidak menghambakan diri? Kenapa? Jangan diripet dong teman-teman di bawah. Alamak, jangan dong. Apa ini?
4 menit lagi berakhir. Ada apa sih? Aku kan nggak salah, weh. Jangan kejam kayak gini lah. Diabaikan saja, abang, diabaikan saja. Pasal kurda itu. Itu, Ada gambar disuruh cocokkan 4 menit lagi katanya. oh ya, itu untuk verifikasi. Karena udah 4 jam lebih. Gak apa-apa Oh, itu. gitu. Ada tiga yang serupa Bang Juma. Diklik. Iya, iya, Belum iya. yang terungkap. Nah, mana nih? Enggak, karena banyak anak-anak setan ngaku anak Tuhan. Makanya kacau ini grup. Begitu saudara. Ya, jadi jelas ya, Yesus itu menghambakan diri, tapi Anda mengatakan tidak menghambakan diri. Kenapa Anda menuduh Yesus tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Mengapa Yesus tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Kenapa Anda menuduh Yesus tidak menghambakan diri? Yesus itu Karena adalah Tuhan. lalu Dan Tuhan itu adalah Yesus. lalu ketika dia berdoa dia lagi ngapain itu? Dia berdoa kepada rohnya Allah yang ada dalam dirinya. Itu dia sedang mengatakan dirinya Tuhan atau sedang menyatakan dirinya hamba Tuhan ketika dia berdoa? Secara kasat mata dia itu manusia. Tapi Bukan, dalam roh bukan ada itu, roh Allah. bukan. Ketika dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, apakah dia sedang ingin membuktikan kalau dia hamba Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri? Kalau dalam konteksnya dalam dunia dia berdoa ya sebagai hamba Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti Yesus ini hamba Tuhan. Anda hamba Tuhan atau bukan? Saya bilang secara manusia, secara kasat Iya mata. memang Yesus dia itu manusia. pohon. Iya memang Dia manusia. Memang manusia. Sekarang saya tanya sama Anda, Memang secara manusia. gitu. Sekarang Oke. Anda, kita sudah membuktikan Yesus itu adalah hamba Tuhan. Sekarang Anda sendiri, apakah Anda hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan? Aduh, balik lagi Bang Hei, Juman. Yesus hamba Tuhan, Anda bukan hamba Tuhan. Gimana dong? Sudah dikatakan dia pada tadi itu, kami tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi kamu adalah anak. Itu kata Paulus. Kata Paulus, pengikut Paulus bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri, Anda Kata perhatikan, Yesus, Bang Juman. Yesus sendiri mengatakan dia adalah penyembah. Itu kan dia Iya emang. masih Iya hamba. emang. Ya udah. Emang. Ya emang dari situ dasarnya. Perjanjian lama masih hamba. Setelah Yesus disalibkan, setelah Yesus mati dan bangkit kembali, makanya umat Kristen disebut jadi anak, bukan lagi hamba. Jadi ahli waris kerajaan. Gitu. Jadi setelah dia keluar dari lubang kubur, dia jadi Tuhan, bukan hamba. Gimana? Setelah dia keluar dari lubang kubur, Iya, setelah dia keluar dari lubang kubur, dia bukan lagi hamba, dia sudah jadi Tuhan gitu. dia itu Tuhan, iya jadi Tuhan. Hah, jadi Tuhan. Jadi Yesus yang tadinya hamba Tuhan menjadi Tuhan, gitu kan? Dia kan bangkit Bang Juma, bukan keluar bangkit. Gimana? Lah keluar itu bang, bangkit gimana? Beda bangkit. Kalau dia tidak keluar dari kubur itu, dia masih tetap di dalam kubur. Justru itu saya bilang dia itu bangkit, dia tidak keluar. Iya, Kalau keluar, setelah pintunya dia dibuka. bangkit, bang. Kalau dia keluar, pintunya dibuka. Kalau dia bangkit, dia hidup sendiri dan rohnya ke atas surga gitu loh. Sekarang begini, setelah dia bangkit di kubur itu, keluar tidak? Atau masih di dalam? Keluar. Ya keluar. Kok sulit Ya beda. kali Anda, Mam. Ya Oh, beda. ini kemana orang ini? Keluar sama Mau bangkit itu kemana? beda. Coba Loh, Abang loh, cari loh. di kamus bahasa Indonesia KBBI. Keluar sama bangkit itu sama atau enggak? Iya memang saya tidak sedang menyamakan. Saya mengatakan setelah dia keluar dari lubang kubur, kan loh gimana sih? Emang mau cuma kita BAB keluar gitu, bukan gitu. Bangkit. Gitu Ya loh. bangkitnya dia dari kubur Bangkit itu dan keluar nggak? itu beda bahasanya Bang Juma, nggak sama. Saudara, setelah Yesus Anda katakan bangkit, keluar nggak dia dari kubur? Ya keluar, tidak ada di Iya situ lagi. sudah. Lo kok jadi Artinya masalah? beda. Keluar Loh, kok- dan bangkit artinya beda. Loh. Siapa yang sedang menyamakan? Anda yang sedang menyamakan. Kok jadi Duh, bukan menyamakan, saya bilang bangkit. Kamu bilang bangkit keluar, dari ya kubur? beda. Setelah dia bangkit, dia keluar nggak? Nah itu betul bangkit. Gimana? Setelah dia bangkit. Setelah dia keluar. bangkit, dia keluar nggak dari kubur?
Ya, keluar. Ya sudah, berarti benar yang saya katakan. Bahwasanya setelah Yesus keluar dari kubur, dia sudah jadi Seolah-olah dia- Tuhan. Bentar. Seolah-olah dia kalau keluar, itu dibuka, itu keluar gitu. Kalau dia bangkit, pintu nggak dibuka, dia bangkit bangkit sendiri gitu loh. Oke, pertanyaan kan saya, beda bahasanya. jadi sebelum dia bangkit dia bukan Tuhan. Dia Tuhan dari yang sejak mana? dia lahir dia jadi Tuhan. Sejak dia lahir dia adalah Tuhan. Menurut Anda Iya, kan? betul. Menurut Anda. Nah, Karena sekarang ada ketika roh Allah di dalamnya. memang yang ada dalam diri Anda roh setan. Ya roh saya sendiri, kayak saya kan manusia. Enggak dong. Manusia. Enggak dong, enggak. Beda dengan Tuhan. Kejadian, Beda Anda dengan boleh baca. Yesus, gitu loh. Anda boleh baca Kejadian 6 nomor 3. Boleh nggak Anda baca? Gini Bang Juma, kita terus beda dengan Yesus. Yesus itu manusia yang sempurna. Mama, Dia bukan. baca Beda. Kejadian 6. Baca Oke, Kejadian 6 bentar. nomor 3. Bentar ya. Iya. Kejadian. Kita belajar juga nih. Kalau dari Bang Juma kan hafal firman Tuhan semua. Kejadian berapa Bang Juma? 6 nomor 3. Kejadian 6. Iya. 6:3. Silakan. Kejadian 6 nomor 3. Oh, ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi hidupnya 120 tahun saja. Ya. Oke. Roh yang ada di dalam diri kita ini roh siapa? Betul. Dengar, ini Roh siapa sesuai kok roh firman. betul? Enggak. Ulang. Sesuai Saya firman tanya. kita. Roh Kita yang ada di dulu. dalam kita ini roh siapa? Bentar Bang Juma, kita artikan dulu ayatnya ini gitu loh. Betul. Roh yang ada Allah di dalam diri kita ini roh siapa? Bentar dulu, saya jelaskan yang ini dulu. Oke, roh Allah itu tidak mungkin selamanya di dunia. Dia Iya, roh hanya- yang ada di dalam tubuh kita ini roh siapa? dia roh kita. Dalilnya apa tadi? Dan yang mana ada dalilnya? Roh kita ya roh kita. Ya Yesus ya. Yang tadi di Kejadian 6 nomor 3 itu yang Anda baca apa tulisannya rupanya di situ? Itu rohnya Yesus, bukannya roh kita manusia. Mama Emma rasa tanta. Beda. Yesus mana sama kita sama Yesus? Yesus itu Ya Anda yang membedakannya karena Anda melantiknya menjadi Tuhan. gimana? Loh, dalil itu jelas. Dalil itu jelas. Roh tidak akan selama tinggal dalam manusia. Itu maksudnya dalam Yesus. Tidak mungkin dia selama di dunia ini. Karena dia itu adalah Allah. Dia akan balik ke surga. Itu adalah artinya. roh. Sekarang kalau Anda membaca Kejadian 6 nomor 3, manusia yang dimaksud di situ siapa? Yesus. Kalau manusia lain enggak? Beda. Enggak sama. Iya. Makanya saya bilang bagaimana. Inilah susahnya. Beda. Inilah Bukan susahnya sama. kalau kita berbicara dengan anak-anak Tuhan. Kok gitu? Bicaranya itu ngelantur, membantah dalil, dan Bang percaya Juma, diri. Pahami. Kenapa dia percaya diri meskipun salah? Karena mereka tidak lagi merasa hamba Tuhan. Mereka sudah merasa Tuhan itu sendiri. Jadi punya hak untuk mengatakan sesuai dengan seleranya, suka-suka dia. Karena dia sudah memiliki sifat Tuhan. Tuhan itu maha segalanya. Bisa mengatakan apa saja, bebas. Tidak terikat oleh manusia. Kenapa? Karena dia sudah merasa Tuhan. Jadi kembali kepada tema kita saudara Ben, Bang Ben, kembali kepada tema Kristen itu adalah Mesias palsu, Tuhan palsu. Itu Kristen. Kok bisa? Eh, Ini udah kita jelaskan tadi, kita jabarkan. iya memang, justru karena itu kesimpulannya begitu. Kristen bukan hamba Tuhan, berarti dia Tuhan. Kok Hanya ada Tuhan dua. Anak. Iya, abangku. Kristen itu hanya ada dua pilihan. Kalau mereka ini bukan Tuhan, mereka adalah setan. Kok gitu? Kristen ada dua. Dari mana? Bukan. Kristen Kristen ini nanti larinya kelompoknya kepada dua bagian. Salah satunya, kalau Kristen bukan Tuhan, maka Kristen adalah setan.
Anda pilih yang mana? Dari mana dalilnya Bang Juma? Loh, Kristen bukan lagi hamba, tetapi Kristen adalah anak. Betul. Nah, saya ulang lagi. Kristen ini nanti ujung-ujungnya menjadi setan atau menjadi Tuhan. Tidak pernah jadi setan dan tidak menjadi Tuhan. Lalu Kami anak Tuhan ini maksudnya apa? Anak Tuhan ini maksudnya apa? Ahli waris Bang Juma. Ahli Iya, waris, ahli itu waris ini bukan maksudnya Tuhan. apa? Ahli waris ini maksudnya Ahli apa? waris ini maksudnya menjadi pemilik kerajaan surga. Ahli waris Pemilik surga itu apa? Pemilik surga itu siapa? Ya kami dan Tuhan. Nah, setara kan? Kalau sudah di surga, ya betul setara, tapi ada tingkatannya. Sekali lagi, tengoklah teman-teman, Taman Firdaus saudara-saudara itu, kita Bang. Kristen ini Kami di tamannya tidak itu. salah tema kita. Orang Kristen ini setara dengan Tuhan menurut klaim mereka. Sekarang saya ingin tanya sama saudara Bang Ben, yang ingin menyetarai Tuhan itu siapa? Menurut tradisi Yahudi, yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Yang ingin menyetarai Tuhan. Siapa tidak tahu saya Bang. Enggak, jujur, jangan takut. Yang tidak ingin, tahu saya. yang memberontak karena ingin menyamai Tuhan itu siapa? Tidak ada yang mau menyamai Tuhan, karena Tuhan itu beda dengan manusia. Saya tidak menuduh Anda. Saya hanya bertanya secara ilmu yang harus kita bedah. Menurut tradisi Yudaism, yang memberontak ingin menyamai Tuhan, ingin menyetarai Tuhan itu siapa? Menurut saya tidak ada menyamakan dengan Tidak, Tuhan. dia. Artinya semakin Anda menutupi, semakin Anda ketahuan Karena saya bahwa tanya Bang Anda Juma, adalah siapa sidinisis manusia- yang siapa datang yang- dalam bentuk manusia. Karena saya tanya Bang Juma, siapa yang ingin menyetarakan dengan sama dengan Tuhan? Iblis. Hah? Iblis. Oh iblis, ya. Betul kan? Yesaya Betul, itu betul. 14, Yesaya 14, 12, 13, 14, 15. Iblis naik ingin menyetarai Tuhan. Ya, Itulah itulah iblis. Lucifer tadi. Lucifer, Helel bin Zakar. Betul, Betul. bintang timur. Saya Bintang setuju timur. kalau itu, Juma. Betul, saya setuju kalau itu. Berarti siapa tadi pemilik surga? Allah, Selain Allah siapa lagi? anaknya. Anaknya. Berarti anak dengan Tuhan sendiri itu setara, sama-sama pemilik surga. Betul? Betul. Betul sekali. Udah selesai kita. Thank you saudara Bang Ben. Anda berdiskusi dengan baik dan benar. Dan salut buat Anda. Aplaus buat saudara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Yang tahu ayat firman Tuhan sangat juga gitu loh. Iya. Oke. Makasih ya Bang Ben ya. Iya Bang, sama-sama Bang. Thank you Bang. Iya. Mantap ya Bang. Tumben ini Bang Ben, ada angin apa rupanya dia? Biasanya nggak kayak begitu Bang. Kalau Kenapa, pendeta Ben itu dengar-dengar meninggal dunia ya? Hah? Siapa lagi tuh Bang? Iya, Siapa saya lagi? dengar beliau. Ada teman diskusi saya biasanya pendeta Ben. Oh, oke lah. Pastor Ben. Tapi saya Ada bukan rumornya pendeta, begitu. Bang. Bukan pendeta. Ada sih rumornya begitu tapi belum A1 infonya bang. Oh gitu. Iya. Mudah-mudahan beliau sehat. Maksudnya- Saya di mana rumnya? Rumnya kasar, Kang. Kenapa? Ya udahlah, Dibilangnya terima saya, kasih ya, dimulai bagus sekali Bang, Anda di dari sini. mana saya Kita pernah kasar? apresiasi. Saya pernah kasar. Iya, kita apresiasi. Ya, kita naikkan teman-teman yang Kristen ya. Yang Kristen tapping saya Kristen gitu ya. Tiga 30 permintaan Bang. Lumayan banyak nih. 26 27 Hakikat. Halo hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran panggilan kedua. Hakikat kebenaran panggilan ketiga. Udah turun. Yuk, saudara-saudara yang terkasih yang sedang bekerja di ladang Tuhan. Yuk teman-teman, jangan ketawa. Di ladang Tuhan.
Iya kan yang sedang bekerja di ladang Tuhan gitu. Beda lah bang. Apa bedanya rupanya? Beda. Kalau di ladang Tuhan itu, itulah dia yang melayani Tuhan di gereja. Para pelayan namanya kayak si Ustadz Nandar. Dia pelayan itu yang melayani di ladang Tuhan. Oh, Kalau kirain. di ladangnya dunia ya bekerja sesuai apanya gitu loh, sesuai dengan kemampuannya. Ada yang jadi petani, ada jadi itu gitu loh. Beda lah. Ya udahlah. Halo Pak Denny. Halo Pak Denny, ini udah naik belum? Halo Pak Denny. Kamu masuk di apologet. Wih, Papa masuk di apologet. Wih, keren Bapak ini. Iya, kenapa minta naik Pak? Halo Pak. Halo Pak Denny. Ya. Gimana Pak? Gimana? Oh, abang ini di jalan nih, seram. Pak Denny, Ya bang, ada yang mau disampaikan Pak? waduh sementara belum nih bang nih, lagi ke pijit bang. Oh, pijit dulu Pak, pijit dulu. Ya Ya, oke. Maaf ya bang ya. iya Bang, izin diturunkan abangku ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamatkan siang Bang Suma dan kawan-kawan. Oh, Mak, selamatkan siang. Ngeri ini bahasa ini. ini jelas anak Tuhan ini. Bukan. Ya, ya. Ya, ganti-ganti pemain lah. Aku Oten juga ini. Aku mau bertanya loh sama Gurunda Suma. Ya silakan Bang, silakan. Ya, halo, selamat siang Gurunda Suma. Iya, siang. Ya, jadi Saya gini ya Bang Suma. Aku mau Saya bertanya sambil sama Gurunda nih. Iya. Ya, jadi begini buat oteng-oteng sebaiknya bertanya saja ya kalau ilmunya kurang. Bahkan oteng sekelas aku yang ilmunya cukup saja hanya bertanya. Oke, aku lanjut ya. Jadi begini Bang Suma, aku mau bertanya Bang Suma. Kita tahu sendiri ya, di kekristenan itu denomnya ada sekitaran kalau tidak salah 33.000 lebih ya Bang Suma. Iya. Mengapa hal ini bisa terjadi Bang Suma? Seperti kita tahu kalau di agama Islam sendiri kan alirannya memang banyak, tapi itu tetap tetap menuhankan satu Tuhan saja. Tapi kalau di Kristen sendiri ada Tritunggal, Oneness, Dwi Tunggal, bahkan yang terakhir ada Saksi Yehuwa. Mengapa hal ini bisa terjadi Bang Suma? Silakan. Iya. Saya jawab ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak berdasar kepada pola yang diajarkan oleh Yesus. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Pola yang diajarkan Yesus itu apa? Hidup kekal. Apa syarat memperoleh hidup kekal? Satu Tuhan. Lalu Yesus posisinya sebagai apa? Utusan Tuhan. Keluar dari kaidah ini sesat. Ya kan? Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau yang mengutusku sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang engkau utus sebagai utusanmu. Sekarang kalau Anda mengenal Yesus sebagai utusan, apakah Anda mau menjadi Kristen? Sedangkan di Kristen itu mengenal Yesus ini sebagai Tuhan itu sendiri. Kalau Anda mengenal Yesus hanya sebagai utusan saja, mau Anda Katolik, Protestan atau apapun itu, Anda akan tinggalkan agama tersebut. Kenapa? Karena dasar pijakannya keluar daripada kaidah yang diajarkan oleh Yesus. Hidup kekal. Semua orang pengen hidup kekal. Yesus menggelontorkan kemudian tiketnya untuk hidup kekal. Apa itu? Mengenal dirinya sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Kelar perkara. Dia harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Kenapa Kristen kemudian ada Katolik, ada Protestan, ada Pantekosta, ada Oneness, ada Yesus only dan seterusnya? Kenapa demikian? Karena mereka meninggalkan cangkang utama. Cangkang utamanya Yesus hanya utusan.
Lalu kemudian melalui konsili-konsili muncul keadaan yang berbeda dengan pengajaran Yesus. Yesus dilantik, dia jadi Tuhan, dia jadi ini, bla bla dan seterusnya. Makanya kenapa disebut Protestan? Karena protes terhadap kebijakan keyakinan yang muncul di dalam agama Katolik. Apa yang menjadi filter protesnya Protestan kepada Katolik? Karena Protestan melihat bahwa apa yang tertuang di dalam Bible-nya Katolik tidak dijalankan oleh Katolik dengan baik, dengan sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Terpecah. Begitu juga Protestan muncul kemudian aliran-aliran yang lain yang Anda katakan sampai hampir 40.000 itu. Kenapa demikian? Ya karena itulah tadi. Meninggalkan kaidah utama hidup kekal, mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ada enggak pola ini menjadikan manusia menjadi anak-anak Tuhan? Tidak mungkin. Mengenal Tuhan satu-satunya Tuhan tidak mungkin masuk ke dalam ranah ketuhanan, menjadi anak-anak Tuhan. Mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan tidak mungkin memasukkan diri ke dalam konsep anak-anak Tuhan atau Kristus-Kristus yang berbeda atau Kristus-Kristus yang lain. Tidak mungkin. Karena Yesus memperkenalkan hidup kekal itu mengenal Tuhannya sebagai satu-satunya Tuhan. Tak ada yang lain. Kristen protes. Tidak dong. Bukan satu-satunya Tuhan. Lalu, ya kamu juga adalah Tuhan. Yang pura-pura jadi manusia. Itu kan yang Anda ingin jajakan kan? Tapi kaidah ini muncul belakangan. Sedangkan Yesus telah menggelontorkan kemudian tiket. Makanya kami memahami itu. La ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Jelas itu. Itu kaidah dalam iman kami umat Islam. Berarti yang memperoleh hidup kekal itu ya kami umat Islam. Sedangkan tadi Anda bukan hamba Tuhan. Kalau Anda mengatakan tiada Tuhan selain Dia yang telah mengutus Yesus, Anda harus membuktikan ucapan Anda itu dengan perbuatan. Apa itu? Kalau Anda mengakui Dia satu-satunya Tuhan, maka Anda harus menuruti segala perintah-perintahnya. Apa perintahnya? Adakah perintahnya untuk menjadikan diri ini menjadi Kristen? Adakah perintahnya tidak bersunat? Adakah perintahnya makan babi? Adakah perintahnya ibadah minggu? Tidak ada. Berarti Anda sudah melanggar kaidah pertama dari Yesus. Yang kedua, kalau Anda percaya Yesus itu utusan Tuhan, adakah kemudian ajaran yang bisa menghantarkan kita untuk menyembah Dia, menuhankan Dia? Gak ada. Berarti dengan Anda menjadi Kristen, Anda sudah tidak percaya Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Malah Anda mengatakan Dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Buyar dua-duanya. Anda menolak Dia satu-satunya Tuhan yang mengutus Yesus, dan Anda pun mengingkari kerasulan Yesus yang adalah simbol keselamatan hidup kekal. Jadi Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan. Karena sudah membongkar apa yang Yesus jadikan sebagai tatanan pokok utama kepada kaumnya Bani Israel. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Anda bongkar itu semua. Sehingga kalian ikut-ikutan. Anda Yesuskan, Anda Tuhankan Yesus. Anda pula mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan juga. Ikut-ikutan. Padahal, nah tak kasih bocoran. Terutama kepada Bang Ben. Yang disebut anak-anak Tuhan saudara. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Bani Israel disebut sebagai Ben Elohim. Kenapa anak Tuhan? Karena mereka seperti anak yang tekun, tunduk dalam berserah diri kepada didikan Tuhan. Sekali lagi, baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Taatlah kalian kepada Tuhan seperti taatnya seorang anak yang mendengarkan didikan dari ayahnya. Bani Israel dididik dengan kitab Tanak. Yang disebut anak-anak Elohim adalah mereka yang tunduk berserah diri kepada apa yang diajarkan oleh para nabi Bani Israel kepada mereka. Baca Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus? Surga neraka. Surga neraka yang Yesus ceritakan dalam Matius 5 nomor 19 itu. Apa katanya? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk menghilangkan hukum Taurat itu, maka dia akan menempati neraka. Sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meniadakan, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Yesus menawarkan surga neraka. Mau masuk surga?
Jangan hilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan ajarkan kepada keturunanmu. Mau masuk neraka, hilangkan semua hukum Taurat itu. Ikuti Paulus. Anda tidak akan lagi menjadi hamba Tuhan. Anda menjadi Tuhan. Karena Anda sudah tidak lagi menghamba diri. Sedangkan orang-orang yang tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang tunduk berserah diri. Jangan makan ini, jangan minum ini, jangan kau lakukan ini, jangan kau lakukan itu. Itu adalah hamba. Tetapi yang merasa bukan hamba, tak ada lagi aturan-aturan Tuhan. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 1. Apa kata Paulus? Kristus telah memerdekakan Kristen dari aturan-aturan dan memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Galatia 4 nomor 7, sekarang ini kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, masih berlaku enggak Taurat itu kepada mereka? Kalau bukan hamba Tuhan, masih berlaku enggak Taurat ini kepada mereka? Apa gunanya Taurat kepada mereka yang bukan hamba Tuhan? Tak berlaku. Untuk apa Taurat itu? Toh kami bukan hamba Tuhan lagi. Taurat itu menuntun manusia untuk menjalankan A, menjalankan B, meninggalkan A, meninggalkan B. Tapi karena kami bukan lagi hamba Tuhan, Taurat itu hanya sampah, kata Paulus. Jadi Taurat itu hanya berlaku bagi hamba-hamba Tuhan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba Tuhan yang kudus, yang suci, yang tidak pernah kemudian melanggar perintah Tuhan. Bahkan Yesus berseru apa, teman-teman? Dengarkan seruan Yesus. Buka Bible rame-rame. Apa yang dikatakan Yesus dalam seruannya? Bukan hanya berseru untuk orang-orang sekelompok kecil. Bukan hanya berseru kepada Bani Israel, orang yang ada di tanah Yudea, orang yang ada di dalam Golgota. Bukan. Di Padan Efram. Bukan tempat dia bersembunyi. Bukan. Dia berseru apa? Dunia harus tahu. Dunia loh. Berarti kita orang Indonesia juga harus tahu. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapakku dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepadaku. Hamba Tuhan. Siapa yang runut menjalankan perintah Tuhan, hamba Tuhan. Syukran Bang Afida. Itu Yesus. Belum lagi ketika dia mengatakan di dalam Yohanes 8:29. Kenapa aku dan Bapa adalah satu? Kenapa? Karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya, maka Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Tidak membiarkan aku seorang diri, makanya aku dan Bapa adalah satu. Kalau aku dan Bapa adalah satu, dan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, berarti aku dan Bapa adalah dua. Tidak seorang diri aku ini. Aku bersama dengan Bapakku yang mengutus aku, berarti aku dua. Aku senantiasa mengasihi Bapa dan melakukan segala pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Yang ketiga, baca Yohanes 4 nomor 34. Makananku, nah tuh Yesus tuh, makananku adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Wow, Yesus adalah hamba yang taat. Yesus adalah hamba yang muslim, yang soleh, yang berserah diri kepada Tuhannya. Dia tidak pernah membanggakan diri, aku adalah anak Tuhan. Enggak. Makanya saudara, tidak ada dalil di dalam Bible. Nih tantangan saya nih sama orang Kristen nih. Tidak ada dalil di dalam Bible yang dengan mulutnya Yesus sendiri berkata, aku ini adalah anak Allah. Carikan saya di Lukas, carikan saya di Yohanes, carikan saya di Matius, carikan saya di Markus. Anda tidak akan pernah menemukan pengakuan dengan mulutnya sendiri. Aku adalah anak Allah. Atau anak Theos, atau anak Tuhan. Tidak ada sama sekali. Anda carikan saya tunggu sampai sebentar malam. Kalau ada yang bisa menunjukkan pengakuan Yesus, mengaku dia adalah anak Allah dengan mulutnya sendiri, saya berhenti menjadi apologet Islam. Selamat tinggal dunia apologet. Kalau ada, tapi kalau tidak ada, saya akan tetap mengajak saudara-saudara Kristenku untuk menggunakan akal, biar bisa menjadi pengikut Yesus yang setia. Jangan cuma di mulut doang, tetapi harus diaplikasikan dalam perbuatan. Yang kelima, apa kata Yesus di dalam kesaksiannya?
Adakah kesaksian yang lebih tinggi dari apa yang disaksikan oleh Yesus tentang mulut dirinya sendiri? Gak ada, Bung. Masya Allah, barakallah, syukran. Jadi, apapun yang terjadi sahabat, Yesusnya mengatakan apa? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian siapapun. Yohanes Pembaptis lewat, pendeta lewat, pastor lewat, penatua lewat, apalagi jemaat mingguan lewat semua. Kesaksian-kesaksian mereka, Yesus Tuhan, Yesus ini, lewat semua. Kesaksianku jauh lebih penting. Apa kesaksianku? Segala pekerjaan yang aku kerjakan, bermukjizat, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua yang aku kerjakan itu sedang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Subhanallah. Kesaksian Yesus ada nggak yang bisa kalahkan itu? Kristen mati-matian, Yesus adalah Tuhan sampai kita mati. Yesus adalah Tuhan kita. Silakan. Tapi saya lebih percaya kepada Yesus yang bersaksi tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Nabi yang datang sebelumku, yaitu Yohanes Pembaptis. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu bukan membuat aku jadi Tuhan, tapi pekerjaan itu justru membuktikan aku ini adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan apakah Tuhan? Bukan. Utusan presiden apakah presiden? Bukan. Utusan RT apakah RT? Bukan. Utusan Tuhan adalah makhluk Tuhan. Yesaya 63 nomor 9, apa kata Tuhan? Bukan utusan, bukan duta yang menyelamatkan mereka, tetapi akulah yang menyelamatkan, akulah yang menebus mereka, akulah yang kemudian menyelamatkan mereka dalam segala kesesakannya. Oh, keren kali. Makanya Yesus mengatakan apa sebagai utusan? Aku utusan Tuhan, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Caelah. Masya Allah. Tapi hebatnya minta ampun. Kau katakan dirimu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi faktanya, biiznillah ternyata ujung-ujungnya. Biiznillah. Kamu katakan dirimu tidak bisa berbuat apa-apa. Lazarus mati kau bangkitkan. Angin topan kau damaikan, kau redakan. Roti satu kau bisa membuat orang makan ribuan. Coba. Orang buta kau melekkan matanya. Orang lumpuh kemudian kau sembuhkan buat dia berjalan. Kamu itu hebat, Yesus. No. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Bapa untuk aku kerjakan. Dia yang menemani aku. Bukan aku seorang diri, tapi dia senantiasa menyertai aku. Oh, hebat kali Yesus ini. Makanya umat Islam itu imannya di mana? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Nggak boleh goyang, umat Islam nggak boleh goyang di situ. Matius, Yohanes 17 nomor 3 nggak boleh goyang. Umat Islam harus tetap berada sampai kepada titik darah penghabisan. Sampai roh keluar raga, umat Islam harus mati dalam keadaan La ilaha illallah, Yesus anak Maria Rasulullah. Lantas kemudian di dalam kitab saudara menjelaskan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel seluruhnya harus tahu. Tapi sekarang karena Al-Quran sudah membawa berita itu, maka seluruh manusia harus tahu. Wa isqala Allahu Isa bin Maryam, ya bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Maka dunia harus tahu. Kalau di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Israel seluruhnya harus tahu. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan oleh Allah untuk Allah memberikan tanda-tanda, mujizat, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus Kristus. Sebagaimana yang kalian tahu. Berarti segala sesuatu upaya, tindakan, sifat, mujizat, keadaan, pekerjaan yang luar biasa yang dipertontonkan Yesus bukan menghantarkan Yesus menjadi Tuhan, tapi menghantarkan Yesus membumi hanguskan semua penolakan-penolakan orang Yahudi yang mengatakan dia anak zina, dia tukang sihir. Yesus datang menjelaskan kemudian dengan kenabiannya dengan diikuti tanda-tanda mujizat. Harusnya orang Yahudi
Orang Yahudi pada saat itu, ketika Yesus memperlihatkan mukjizat yang dia pertontonkan secara nyata di depan mereka, menghantarkan orang Yahudi menuhankan Yesus atau menghantarkan Yahudi menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Menghantarkan orang Yahudi mengenal dan menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Lalu siapa Kristen ini? Kok muncul dengan pola yang berbeda? Kristen muncul dengan pola berbeda karena Kristen memiliki Kristus yang berbeda. Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengaku semua pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan Bapa. Tetapi Kristus yang datang kepada Kristen adalah Kristus yang merasa dirinya diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan anak Maria. Tetapi itu adalah Kristus yang berbeda, yang justru diminta oleh Yesus kepada muridnya agar jangan percaya kepada Kristus lain selain daripada dirinya sendiri. Saya kira demikian saudara-saudara. Di sini sudah hampir asar waktu asar. Nanti kalau misalnya adik-adik saya mau melanjutkan silakan bisa.